Pohon itu berdiri sendiri, di pinggir jalan kecil yang sepi, jauh dari lampu, jauh dari tawa. Tapi anehnya, dari pohon itulah tawa sering terdengar. Tawa panjang. Mirip perempuan, yang tidak semestinya ada di malam-malam yang gelap. Warga menyebutnya pohon beringin ketawa. Tapi tidak semua orang berani menyebutnya keras-keras. Sebab mereka tahu, suara itu bukan suara manusia. Dulu, sebelum pohon itu dipenuhi kain kafan dan sesajen, tempat itu biasa saja. Bahkan pernah jadi tempat anak-anak nongkrong, atau remaja saling curhat di bangku beton pinggir jalan. Sampai kejadian itu datang. Dan semuanya jadi berubah. Awal mulanya ada seorang gadis. Namanya Sarinah. Perempuan desa, usianya baru 22 tahun. Wajahnya cantik, tutur katanya halus. Banyak pemuda yang datang melamar, tapi selalu ditolak secara baik-baik. Katanya, dia belum mau menikah dulu dan tidak cocok. Banyak yang bilang Sarinah adalah bunga desa. Tapi tak semua bunga boleh dipetik sembarangan. Pada suatu malam ada seorang pemuda bernama Wiryo. Dia seorang pemuda yang kesehariannya bekerja sebagai petani di desa tersebut. Wiryo malam itu datang ke rumah Sarinah sekitar jam 7. Wiryo bermaksud melamar Sarinah. Tapi oleh Sarinah ditolak. Sarinah beralasan belum siap untuk menikah. Penolakan tersebut membuat Wiryo sakit hati. Wiryo diam saja di hadapan Sarinah. Tak lama kemudian Wiryo pamit untuk pulang sekitar jam 8. Setelah Wiryo pulang, Sarinah disuruh ibunya untuk beli beras yang tak jauh dari rumahnya. Perjalanan Sarinah beli beras itu melewati jalan sepi. Dan juga melewati pohon beringin besar. Yang setiap hari buat bermain anak-anak desa setempat termasuk Sarinah. Setelah Sarinah pulang dari beli beras, waktu perjalanan pas di pohon beringin, ada sosok pemuda menghadangnya. Pemuda itu langsung menghentikan sepeda Sarinah. Dan Sarinah kaget langsung berhenti. Dan apa yang terjadi? Pemuda itu langsung mencekik leher Sarinah. Saat itulah Sarinah menghembuskan napas terakhirnya. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Malam itu ibu Sarinah mulai resah dan gelisah. Menunggu Sarinah belum pulang-pulang. Beliau lalu bergegas mencari Sarinah. Sudah dicari ke sana kemari. Tapi Sarinah tidak ditemukan. Pagi harinya, desanya geger. Ditemukan mayat Sarinah tergantung di ranting pohon beringin, tak jauh dari jalan utama menuju sawah. Dengan kondisi kepala terikat tali dan tergantung. Warga menyangka Sarinah bunuh diri. Tak lama kemudian warga segera membantu menurunkan jasad Sarinah dan dibawa pulang. Setelah semua selesai jasad Sarinah dikebumikan di tempat pemakaman umum di desanya. Banyak warga yang ikut melayat. Dan hampir semua warga tidak percaya kalau Sarinah bunuh diri. Ada beberapa warga yang punya inisiatif pergi ke seorang dukun. Menurut warga dukun tersebut dituakan di desa tersebut. Dukun itu bernama Mbah Narimo. Beliau sudah terlihat tua tapi masih sehat. Warga menceritakan ada kejadian aneh yang menimpa almarhumah Sarinah. Singkat cerita, Mbah dukun tersebut menjelaskan. Dan berkata, bocah itu tidak mati karena gantung diri. Ini kerjaan orang yang tidak suka dengannya. Ini perawan mati penasaran, warga yang ada di situ mulai percaya dengan apa yang dikatakan dukun tersebut. Baru 2 hari setelah kematian Sarinah, mulai terdengar suara tawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa pelan. Panjang, yang berubah jadi jeritan. Warga yang melewati pohon itu malam-malam
melihat bayangan putih di dahan. Dan suara tawa itu masuk ke dalam mimpi mereka. Seseorang bahkan sempat mencoba merekamnya. Tapi saat videonya diputar, tidak ada suara tawa sama sekali. Yang terekam hanya Sarinah berdiri, menghadap kamera, dengan senyum kecil yang tidak wajar. Keesokan harinya, orang yang merekam itu sekarang tinggal di kota. Setiap malam, dia mengaku masih dengar suara itu. Padahal dia sudah ratusan kilometer dari desa tersebut. Mulai saat itu, warga tidak berani lewat jalan situ. Warga mulai ketakutan. Semua warga desa tersebut menyebutnya dengan sebutan pohon beringin ketawa. Dan pohon beringin tersebut sekarang jadi angker dari pengakuan warga desa tersebut. Semenjak kejadian tersebut, kini, warga tidak ada lagi yang berani mendekat ke pohon itu. Apalagi setelah jam 5 sore. Pohon itu dianggap keramat dan menakutkan. Keesokan harinya, tepatnya hari Kamis malam Jumat pada waktu siang hari setelah duhur, warga pasang sesajen di pohon beringin besar itu. Dan beberapa kali ustadz atau dukun datang untuk membersihkan. Tapi suara itu tidak pernah benar-benar hilang, malah semakin menjadi. Kata warga tua atau warga menyebutnya Mbah Dukun. Arwah Sarinah belum tenang. Karena kematiannya tidak adil. Karena pelakunya tidak pernah tertangkap. Dan karena dia mati dalam marah. Setiap ada lelaki iseng lewat situ pada malam hari, pohon itu tertawa. Kadang pelan, kadang meledak, kadang menggema sampai ke kepala. Dan pernah ada penampakan wujud Sarinah. Pernah terjadi dan itu juga sering terjadi. Penampakan Sarinah di bawah pohon beringin besar tersebut. Pada suatu malam ada pemuda lewat, sebut saja namanya Suryo. Dia lewat jalan itu sekitar pukul 8 malam. Dan apa yang terjadi? Sarinah menampakkan wujudnya. Dan tertawa keras. Suaranya nyaring. Pemuda itu langsung lari ketakutan. Penampakan itu semakin sering terjadi. Sekarang kondisi jalan desa itu benar-benar sepi. Dan tidak ada satupun warga yang berani lewat jalan tersebut jika malam hari. Semakin larut malam, suara tertawa itu juga sering terdengar oleh warga sekitar. Pada suatu malam, ada pemuda yang lewat jalan tersebut. Dia dengan tenang dan berani melewati jalan angker tersebut. Dan apa yang terjadi? Sarinah menampakkan wujudnya. Penasaran dengan penampakan wujud Sarinah? Dan apa yang terjadi dengan pemuda tersebut? Apakah pemuda itu takut dan lari? Dan apakah yang dilakukan pemuda tersebut? Kita tunggu episode selanjutnya. Nantikan episode selanjutnya segera tayang. Terima kasih. Bersambung. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.
Agar kita semangat untuk berkarya selanjutnya.